Shalom, selamat datang ibu-ibu dan saudari-saudari kekasih Tuhan Yesus. Selamat berjumpa lagi di sore yang indah ini dalam ibadah HUT KPPW Deborah dan Kartini di bulan April tahun 2022 ini. Sebelum memasuki panggilan ibadah, marilah kita menyaksikan dan mendengarkan persembahan pujian dari wilayah 5, Seindah Siang Disinari Terang dari PKJ 242. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Ibu-ibu kekasih Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan memulai ibadah. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah dan memuji Tuhan. Saya undang ibu-ibu untuk bangkit berdiri. Nanti secara litani kita akan saling bersautan. Tuhan Allah Sang Pencipta alam raya, Ia melihat, mendengar, dan memelihara umat-Nya dengan penuh kasih sayang. Kami datang ya Tuhan di bait-Mu ini, bersyukur dan menyembah. Terimalah dan sambutlah kami dengan senyum yang penuh kasih sayang-Mu. Pertolongan kami adalah dari kasih sayang Tuhan Allah yang tiada berkesudahan dan kekal selama-lamanya. Melimpahkan kuasa Roh-Nya
curahkan kurnia. Damai dan sejahtera yang dari Allah Bapa dan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Damai dan sejahtera senantiasa juga menyertai hamba-Nya. Kami persilakan duduk kembali. Jemaat terkasih Tuhan, mari kita saksikan persembahan pujian dari wilayah 7, Haleluya Pujilah, dari Kidung Jemaat 1. Kita akan memasuki Mada Syukur. Dan tema ibadah kita pada sore hari ini yaitu meningkatkan kualitas pemberdayaan wanita GKJW dengan dilandasi spirit perjuangan dan pelayanan Tabita dan RA Kartini. Mari bersama-sama kita memanjatkan Mada Syukur secara litani. Bersyukurlah kepada Allah sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Allah. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Mari merespon tema ibadah pada sore petang hari ini. Bersama-sama kita saksikan persembahan pujian dari wilayah 4, seperti wanita di pinggir sumur, PKJ 245. Seperti wanita di
Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita menghayati panggilan pertobatan secara litani. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mari kita bersama menundukkan kepala untuk doa pertobatan. Allah Sang Maha Pencipta, Tuhan Pencipta langit dan bumi, Tuhan kekasih hidup kami, Tuhan yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Inilah kami ya Tuhan, kami para ibu-ibu pada sore hari ini datang menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan. Dengan penuh kekurangan dan kelemahan kami dan keberadaan kami pada saat ini. Tatkala kami di setiap hari dalam kehidupan kami menjadi tumpuan bagi keluarga kami. Ya Tuhan, karena kami manusia yang lemah, penuh dengan kekurangan, kami sering terlupa bahwa Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kami di setiap saat. Sehingga kami masih sering merasa khawatir, merasa takut, merasa lelah, merasa sedih karena begitu banyak tumpuan yang ada pada kami seorang ibu. Padahal Engkau Allah yang sungguh baik, terlebih dulu mengasihi kami, hingga saat ini kami berada di tempat ini dengan penuh sukacita. Semuanya itu karena Engkau. Ya Tuhan, kami mengakui akan semua kelemahan dan kekurangan kami. Di dalam kami hidup rumah tangga maupun dengan sesama kami, di dalam kami hidup berjemaat, terlebih Tuhan, kami sering lupa akan Engkau ya Tuhan. Dalam keluarga kami sering melewatkan waktu-waktu kami untuk Tuhan. Ampunilah Tuhan segala dosa dan kesalahan kami. Sungguh pada sore hari ini Tuhan, malam hari ini, kami mengakui akan segala kelemahan dan kekurangan kami. Tuhan Yesus, Allah yang penebus dosa kami menyerahkan seluruh dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak dan berkenan di hadapan-Mu pada saat ini, untuk memuji memuliakan nama-Mu, terlebih mendengarkan firman-Mu Tuhan, di peringatan momen Hari Kartini dan ulang tahun Deborah ini. Sungguh Tuhan, kami percaya Engkau akan mengampuni dosa dan kesalahan kami. Doa dan permohonan kami ini hanya kami alaskan dalam satu nama, Allah kami yang hidup dan pemurah, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Untuk merespon pertobatan, panggilan pertobatan, marilah bersama kita saksikan persembahan pujian dari wilayah 11. Tuhan melihat hati.
Berita anugerah. Umat kekasih Tuhan dimohon untuk bangkit berdiri. Setiap kita yang menyerahkan kesalahan dan dosanya kepada Allah dengan jujur disertai penuh penyesalan, Allah Maha Kasih dan penuh kemurahan mengampuni kesalahan dan dosa-dosa kita. Terimalah anugerahnya yang disaksikan di dalam kitab Roma 6 ayat 9-11 yang demikian bunyi firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kasih Tuhan, mari bersama kita saksikan persembahan pujian dari wilayah 8. Ku ingin selalu dekat padamu, PKJ 258.
Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita datang di hadapan-Nya sebelum kita bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, di setiap kehidupan kami, setiap detik dan waktu, kami selalu mendengarkan berita-berita. Terkadang berita itu baik, terkadang berita itu buruk, terkadang melalui berita itu Tuhan, hati kami menjadi takut, hati kami menjadi gundah, terkadang juga kami tidak memiliki daya. Oleh karenanya ketika kami memiliki keberadaan yang seperti itu, saatnya Tuhan kami datang di hadapan-Mu. Supaya kami memiliki kekuatan baru. Kalaupun banyak suara yang masuk di dalam telinga kami, biarkanlah kami memiliki hati yang penuh dengan ketegaran. Karena kami memiliki Engkau yang senantiasa berbisik kepada kami. Suara-Mu yang merdu Tuhan melembutkan hati kami, meneduhkan hati kami, dan menenteramkan hati kami. Oleh karenanya, biarlah saat ini Engkau berfirman dan bersuara kepada kami semuanya. Kami siap Tuhan mendengarkannya, supaya di dalam langkah kami selanjutnya, kami boleh terus berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami boleh memelihara firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada sore petang hari ini dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-9 ayatnya 36 sampai dengan ayat yang ke-43. Saya ulangi, Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-43. Saya akan membacakan untuk panjenengan semuanya. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas, Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Berbahagialah kita semuanya yang mendengar dan memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Mari kita menyaksikan persembahan pujian dari wilayah 2. Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Selamat petang ibu-ibu semuanya. Saya berdiri di sini cukup bangga dan sukacita melihat panjenengan semua, karena ketika di rapat PHMJ Ibu Waka itu melaporkan dan meminta dengan sangat ibadah KPPW ulang tahun KPPW Deborah dan Kartini, pesertanya itu banyak. Mohon izin. Kami menjawabnya monggo, kurang lebih 80. Ditawar sama Ibu Waka. Bu GI 100 boleh ya? Maka semua mengatakan, boleh, monggo Bu. Puji Tuhan hari ini panjenengan semuanya sudah hadir di acara yang sudah diselenggarakan oleh KPPW, dan ini semua sebenarnya Tuhan yang mengundang kita semuanya. Dan hari ini kita diperhadapkan pada bacaan, saya mau mengulang ayat yang ke-36. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita.
dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Jadi khusus hari ini, sore hari ini di tahun 2022, peringatan ulang tahun Kartini, ulang tahun KPBW, ulang tahun Paduan Suara Deborah, sudah 2 tahun panjenengan tidak bersama-sama di gedung ini. Dan saat ini berjumpa bersama-sama dengan penuh sukacita dan mayoritas ada yang pergi ke salon termasuk saya. Jadi tadi sidang dengan HP di salon dibacai begitu. Sekarang kan sidang majelis daerah, jadi sambil memegang HP. Hari ini kita mau belajar dari seorang perempuan yang sederhana, yang bernama Tabita, yang tadi disebut juga namanya Dorcas. Mungkin di mata manusia, baik Tabita ataupun namanya Dorcas adalah bukan seorang perempuan yang luar biasa, perempuan yang sederhana, perempuan yang biasa-biasa saja. Dan Tabita di saat mengabarkan kabar baik tentang Yesus, Tabita tidak naik di atas mimbar sebagai pelayan, seperti mungkin Paulus harus pergi ke kota satu ke kota lainnya untuk memperkenalkan siapa Yesus. Dorcas tidak demikian. Mungkin itu bukan panggilannya. Tabita bukan orang yang ada di garis depan sebagai pemimpin atau yang mandegani, seperti saat ini ada ketua KPBW, ada sekretaris dan lain sebagainya. Tetapi Dorcas adalah orang yang benar-benar belajar dari kepandaian yang dia miliki untuk tetap membawa berita baik kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan kalau kita mau jujur, dia hanya seorang yang sederhana, pekerjaannya hanya seorang penjahit. Tentunya saya dan panjenengan kalau perempuan pekerjaannya menjahit, mungkin di masyarakat, di mata umum ya sudah itu wajar. Wong wedok iso jahit itu hebat, bagus, sudah biasa. Pinter masak ya biasa, itu memang tanggung jawabnya, itu memang tugasnya. Demikian mungkin yang dirasakan oleh Tabita pada saat itu. Dia hanya seorang sederhana yang hidup di kota kecil yang bernama kota Yope. Yope bukan kota yang besar, yang mewah, tidak. Posisi kota Yope hanyalah di tepi laut atau pantai. Jadi kalau dianggap sekarang, oh wong pinggiran begitu. Orang biasa-biasa saja. Dan satu-satunya keterampilannya tadi saya sudah sebutkan, yaitu menjahit. Tidak banyak orang yang menghargai. Biasa. Tetapi di dalam kehidupannya, di dalam keterbatasannya, di dalam kesederhanaannya, dia melakukan sesuatu yang berguna bagi orang-orang yang di sekitarnya, yaitu ngopeni, memberikan pertolongan berupa menjahit baju-baju untuk orang-orang janda yang ada di sekelilingnya. Tentunya kalau kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Tabita bukan sebuah paksaan, kepingin diuah tidak. Tetapi itu dilakukan dengan benar-benar didasari hati yang tulus, hati yang ikhlas. Dengan demikian, inilah yang berharga di mata Tuhan.
Dari cerita Tabita ini sebenarnya kita mau diajak oleh Tuhan bahwa Tuhan itu berkenan sekali kepada siapapun yang mau mengabarkan kabar baik dengan melalui apa yang ada pada dirinya. Kelebihan yang ada pada dirinya, talenta yang ada pada diri kita. Itu harapan Tuhan kepada kita semua. Dan sore hari ini kita sudah diberikan contoh, yaitu Tabita. Suatu ketika saya saya yang mendatangi mengunjungi salah satu jemaat yang usianya sudah lanjut. Kurang lebih 85. Ketika saya datang, saya bertanya, "Ibu, minta didoakan apa?" "Mohon saya didoakan supaya saya kuat, saya sehat, agar saya bisa datang ke gereja untuk ikut beribadah." Ibu-ibu 85 tahun usianya, tetapi meminta kepada dia kekuatan dan kesehatan supaya dia bisa datang bersama-sama bersekutu dengan teman-teman dan handai tolan. Pertanyaannya, apakah itu juga ada pada diri saya dan panjenengan? Yang benar-benar punya kerinduan, grengseng gitu, kepingin banget aku wis daftar nang gereja ngibadah. Jawabannya ada pada diri saya dan panjenengan. Kalau kita perhatikan saat ini, 100 ibu-ibu dari wilayah 1 dan 12 yang sudah mendaftarkan diri, dan kenyataannya mungkin ini 70 kurang lebih, atau mungkin saya salah ngitung. Artinya ibu-ibu, kita diingatkan kembali pada antusias kita di dalam kita datang kepadanya. Dan saya yakin pada waktu itu Tabita tidak pernah berpikir dan dia tidak pernah berharap hal-hal yang sangat muluk-muluk ketika dia berbuat kebaikan. Dia hanya menjalankan panggilan. Dia hanya menjalankan panggilan untuk membantu orang yang susah yang ada di sekitarnya. Dia tidak pernah membayangkan hal-hal yang luar biasa. Ia hanya melakukan apa yang bisa dia lakukan. Dia tidak terlalu bermimpi yang sangat tinggi. Namun yang perlu kita perhatikan ibu-ibu, bahwa Tabita itu tidak berhenti pada rasa kasihan. Saknoyo iku tanggoku wis sepuh, putrane nang ndi ya? Kok gak diopeni? Tidak hanya sebatas memiliki rasa kasihan dan mengungkap saja, tetapi dari diri Tabita dia bergerak melakukan tindakan nyata untuk menolong. Yaitu salah satunya menjahitkan baju bagi para janda-janda yang ada di dekatnya. Dan Alkitab juga tidak mencatat kok Bu, Tabita itu orangnya kaya begitu, atau biasa-biasa saja, atau mungkin dia seorang pengusaha. Tidak ada catatan seperti itu. Yang kita tahu, yang kita bayangkan, dia perempuan yang sederhana. Kalau dari kata sederhana, hidup di Yope, di tepi pantai, tentunya orangnya biasa-biasa.
sepertinya untuk menunjukkan dia kaya atau pengusaha itu bukan yang utama. Tetapi yang paling utama adalah dia mau terjun. Dia mau terjun. Terjun kemana? Untuk mengalirkan kasih Tuhan kepada orang lain. Memberkati orang lain dengan apa yang ia punya dan apa yang dia bisa. Itu yang membuat mungkin saya dan panjenengan saat ini akan lek ngantuk ya langsung kaget begitu. Kalau selama ini terlena, oh iya, kudune ada kalimat begitu. Kudune aku iki duwe kelebihan ini. Kenapa saya diam saja? Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dengan demikian apa yang dilakukan oleh Tabita ini sesungguhnya inilah kenyataan bahwa dia seorang perempuan yang sederhana tetapi mau menyalurkan kasih Tuhan yang sudah dialirkan Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi tidaklah kebetulan kalau saya dengan panjenengan Tuhan tempatkan di Sidoarjo, di Surabaya, di seberang situ Menanggal kan sudah masuk Surabaya begitu. Dan tidak kebetulan kalau panjenengan itu sudah masuk di dalam anggota GKJW Pasaman Waru, masuk di dalam perkumpulan persekutuan ibu-ibu yang di dalamnya ada kegiatan paduan suara, praktek batik, praktek masak, praktek merangkai bunga. Karena di antara panjenengan ada yang memiliki kelebihan itu, ada praktek masak. Dan ada lagi yang paling menyentuh di hati saya ketika 2 tahun pandemi, Deborah KPPW yang tergabung di dalam Deborah, walaupun tidak ada perjumpaan, ternyata ada kiat-kiat yang sangat luar biasa. Menyapa melalui WA. Ada keluarga yang sedih, ada keluarga yang susah, ada keluarga yang membutuhkan pertolongan. Dikeluarkan dari grup itu. Langsung ada berita AIUBCD. Langsung seret. Dan langsung berbentuk uang bisa ditransfer. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita semua tidak boleh memandang iki lho mek titik, iki lho sederhana, ini lho biasa-biasa. Tidak. Kita harus ingat, dimanapun Tuhan tempatkan kita, Tuhan punya maksud. Tuhan menghendaki saya dan panjenengan tetap bisa mewartakan kabar baik. Kabar baik tentang siapa? Tentang Dia yang sudah mengasihi dan mengasihi kita semua. Sama seperti Tabita yang tinggal di kota kecil yang tidak terkenal. Namun meskipun demikian, dia mau berkarya bagi Tuhan yang bisa dia lakukan. Dan melalui karya dia, melalui kegiatan dia, dia bisa memberikan pertolongan bagi orang lain. Oleh sebab itu, ketika di akhir cerita pasal yang ke-9 ayat 36-42, Tabita kan sakit lalu meninggal. Siapa yang sedih? Orang-orang yang pernah ditolongnya
Dan ketika Petrus hadir di sana, mereka menunjukkan karya dan hasil Tabita yang diberikan kepada janda-janda itu. Artinya apa? Orang ini baik, Bapak. Dia yang membuat ini untuk saya. Seakan-akan mau tolong dia, tolong. Sebelum itu diungkapkan, Tuhan itu sudah tahu apa yang menjadi kerinduan para janda saat itu. Dan melalui Petrus, Tuhan memberikan tidak hanya kesembuhan, tetapi nyawa hidup kembali. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, terkadang kita juga berpikir, apa sih yang kita lakukan ini sangat kecil seperti saya ceritakan tadi di dalam kegiatan KPPW. Baik dalam Deborah, paduan suara dan lain sebagainya. Kalau seperti itu yang kita pikirkan di dalam kehidupan saya dan panjenengan, maka ingatlah bahwa segala sesuatu yang kita buat sesederhana pun, sekecil apapun, itu berharga di mata Tuhan. Asalkan kita lakukan dengan penuh ketulusan dan ungkapan syukur. Mari kita menjadi Kartini-Kartini yang berani dan mau mempersembahkan hidup kita dimanapun kita ada dan apa tugas kita dengan penuh ungkapan syukur. Amin. Mari kita menyaksikan persembahan pujian dari paduan suara Deborah dengan tema Kasih Paling Agung, PKJ 179.
dalam suara Deborah. Semangat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk berdiri. Mari kita bersama-sama mengungkapkan pengakuan iman rasuli dengan diakhiri kata amin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama menyaksikan persembahan pujian dari wilayah 3 dengan judul Kala Ku Cari Damai. Aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Yesus, jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lengkap kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Hanya Yesus, jawaban hidupku.
ibu-ibu yang cantik-cantik pada petang hari ini. Sungguh sangat luar biasa kita boleh hadir di petang hari ini bersama-sama menikmati pujian-pujian yang begitu indah. Dan saat ini ibu-ibu yang terkasih, mari kita menghaturkan syafaat kita ke hadirat Tuhan. Dan dalam doa syafaat ini ibu-ibu dimohon aktif ambil bagian dalam setiap pokok doa dengan cara pada setiap pokok doa akan saya akhiri dengan Tuhan dengarkanlah doa kami, dan secara bersama-sama panjenengan menanggapi dengan Tuhan dengarkanlah doa kami. Dan doa syafaat ini akan kita akhiri dengan doa Bapa kami yang akan kita pujikan secara bersama-sama. Monggo ibu-ibu yang cantik dan luar biasa, kita masuk ke dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, Allah yang Maha Kudus, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Perkenankan Tuhan pada petang hari ini kami masuk ke dalam hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas firman yang boleh kami terima di petang hari yang istimewa ini. Di mana melalui firman-Mu ini kami memperoleh arahan apa yang harus kami lakukan sebagai wanita-wanita percaya. Kiranya kuasa Roh-Mu yang senantiasa berkenan menolong dan memampukan kami untuk menjadi wanita-wanita yang mandiri dan menjadi berkat yang bermanfaat bagi keluarga dan juga bagi sesama. Kiranya Tuhan, Engkau memampukan kami untuk menggali dan mengembangkan talenta-talenta yang Tuhan anugerahkan bagi kami untuk kami persembahkan demi kehidupan dan demi kemuliaan dan keluhuran nama-Mu. Kiranya Tuhan juga memampukan kami untuk menjadi pembawa dan pewarta kasih Kristus, sehingga dunia di mana kami berada menjadi dunia yang lebih damai dan sejahtera. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Kami juga berdoa untuk setiap pergumulan kami, pribadi lepas pribadi. Baik itu masalah keluarga, masalah anak-anak, masalah pekerjaan, ekonomi, dan juga sakit penyakit yang menjadi luka dalam kehidupan kami, yang hanya dapat kami haturkan ke hadirat-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau sendiri yang menyembuhkan luka kami ini, agar kami boleh merasakan sukacita, boleh merasakan kebahagiaan kami kembali. Berilah kami Tuhan solusi yang terbaik untuk dapat menyelesaikan setiap masalah dan pergumulan kami. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon berkat-Mu bagi para pemimpin bangsa kami, mulai dari tingkat yang tertinggi sampai yang terbawah. Juga untuk lembaga pemerintahan dari pusat sampai daerah. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan agar mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar, di mana mereka lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Teristimewa untuk Bapak Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia beserta seluruh jajarannya. Berilah mereka kemampuan untuk menyelesaikan segala masalah yang timbul di negeri Indonesia kami yang tercinta ini,
Demikianlah Tuhan doa dan permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan doa Bapa kami yang akan kami pujikan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Ibu-ibu kekasih Tuhan, bersama mari kita menghayati dan menyaksikan persembahan pujian dari wilayah 9 dengan judul Mukalis Hidup. Kemudian dilanjutkan dengan persembahan pujian dari wilayah 12 dengan judul Tuhan Yesus Sahabatku. Ku tahu mukalisku hidup dan kelak berdiri di dunia.
Jemaat terkasih, bersyukur tidak sebatas dalam ucapan dan doa saja, tetapi juga disertai wujud nyata, yaitu dengan menyampaikan persembahan, sebagian dari berkat yang sudah kita terima dari Tuhan, yang telah kita masukkan bersama-sama di kotak yang sudah disediakan di pintu gereja. Adapun dasar dalam pengumpulan persembahan pada petang malam hari ini terambil dari Mazmur 30 ayat 5 sampai dengan 6 yang demikian bunyi firman Tuhan. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan mempersembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Sambil kotak persembahan diserahkan dan diterima oleh petugas, bersama-sama marilah kita menyaksikan persembahan pujian dari wilayah 10. Apalah arti ibadahmu?
Marilah ibu-ibu, kita serahkan persembahan ini. Saya mengundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Inilah bentuk ungkapan syukur kami Tuhan atas segala kasih dan karunia-Mu yang sudah Kau limpahkan atas kehidupan kami. Baik itu berupa kekuatan kami, kesehatan kami Tuhan, kecukupan kami, maupun kemampuan kami dalam kami melakukan aktivitas kami Tuhan. Begitu luar biasa Tuhan. Persembahan yang kami kumpulkan ini Tuhan, tidak seberapa dibandingkan berkat-berkat-Mu yang luar biasa atas hidup kami. Tuhan, kiranya Engkau mau menyucikan persembahan kami ini Tuhan, yang kami serahkan mungkin ada terselip dosa-dosa kami Tuhan. Namun biarlah Tuhan sucikan, biar persembahan ini boleh berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terlebih-lebih Tuhan dapat berguna bagi pembangunan di gereja Kristen Jawi Wetan Pasaman Waru ini Tuhan, baik itu dalam bentuk fisik maupun rohani. Kami juga berdoa Tuhan bagi hamba-hamba-Mu yang sudah Engkau percayakan untuk mengelola persembahan ini. Biarlah hanya roh takut saja Tuhan yang Kau curahkan agar persembahan ini boleh dikelola dengan baik. Biarlah semuanya boleh menjadi sarana untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Inilah doa sembahyang kami Tuhan yang kami panjatkan dalam satu nama Yesus Kristus. Kepada Allah Bapa kami di surga. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Dan marilah kita bersama-sama menyaksikan persembahan pujian dari wilayah 1, Andaikan Surya Pagi Tersembunyi. Surya pagi tersembunyi, enggan tampilkan sinar yang terang. Aku bayangkan hidup menyendiri dan kegelapan membuat seram. Tapi cahaya Tuhan menyinari sampai ke hati, akan tepiskan tirai halam padam, terlihat surya yang cemerlang. Aku abaikan hidup duniawi, karena itu pun anugerah. Ingin sekali hidup tentram damai, serta nikmati ciptaan megah. Tetapi puncak dambaan sejati, rumahmu nanti akan kurai mahkota yang abadi, hidup di sorga tenang. Umat kami undang untuk berdiri. Saudara-saudara, pulanglah dengan sukacita, tetaplah berdoa, mantapkanlah langkahmu dan senantiasa ikut dalam karya Tuhan Allah. Sebagai pengikut Kristus. Dengar panggilan Tuhan, dan oleh kuasa-Nya
Mari kita menerima berkat-Nya. Damai dan sejahtera yang dari Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Putra dan Roh Kudus senantiasa tercurah bagi kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Umat Tuhan dipersilahkan untuk duduk kembali. Mari bersama-sama kita menyaksikan persembahan pujian dari wilayah 6 dengan judul Kendati Hidupku Tentram. Sesudah pujian diputar, kami mohon dengan hormat kepada Ibu Ketua KPKG, Ibu Yunike Gigs, untuk berkenan memimpin umat menyanyikan Mars Wanita GKJW.
satu wanita Kristen memikul salib Kristus, berdasar iman dan kasih membangun KKCW. Karena kasih Tuhan kita diselamatkan, dalam kasih Tuhan damai sejahtera. Majulah wanita Kristus, Tuhan panggilan Tuhan, kibarkanlah panji Kristus, Tuhan pasti sertamu. Kibarkanlah panji Kristus, Tuhan pasti sertamu. Selanjutnya, kita bersama-sama akan mendengarkan sambutan serta rangkaian pengumuman dari Ibu Ketua KPPW. Kami mohon dengan hormat Ibu Pipit Herdini untuk maju. Terima kasih. Shalom. Shalom Ibu-ibu. Apa kabar? Apa kabar? Puji Tuhan. Masih semangat gak Ibu-ibu? Bersama-sama sore hari ini kita telah menyaksikan beberapa parade pujian dari Ibu-ibu wilayah 1 sampai dengan 12. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada Ibu-ibu semua yang pada sore hari ini telah hadir dalam ibadah tutup bulan dalam rangka Hari Kartini, dalam rangka ulang tahun Dobora, dan dalam rangka ulang tahun KPPW. Pada saat ini KPPW merayakan ulang tahunnya yang ke-48 dan Deborah yang ke-21. Acara ini adalah acara yang sangat istimewa dengan kehadiran ibu-ibu dengan balutan kebaya dan berpenampilan cantik-cantik, secantik hati-hati ibu yang saat ini hadir di sore hari ini. Jadi ibu-ibu leres? Puji Tuhan. Senyumnya enggak bisa dilihat je karena pakai masker semua. Tapi dari sorotan mata ibu-ibu semua, saya percaya ibu-ibu semua pada saat ini adalah merasakan kegembiraan yang luar biasa karena pada saat ini bisa hadir dalam ibadah onsite untuk yang pertama kalinya. Ucapan terima kasih yang kedua saya sampaikan kepada ibu-ibu wilayah 1 sampai 12 yang juga telah cantik-cantik mengisikan parade pujian dengan begitu indahnya kita dengar tadi, dengan segala kerempongannya enggak ibu-ibu ya. Banyak sekali pernak-perniknya saat ibu-ibu berpenampilan pada parade pujian tersebut. Kami percaya banyak sekali yang ibu-ibu telah persiapkan pada saat parade tersebut. Itu adalah sukacita kita karena setelah beberapa saat kita vakum dari ibadah pada saat itu. Yang terakhir kami juga tak lupa kepada ibu-ibu pengurus KPPW dan juga Ibu Atmi pada sore hari ini yang telah membawakan firman yang begitu indah pada kita semua. Semoga pelayanan kita sore hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Matur nuwun, Tuhan memberkati. Untuk pengumuman akan saya sampaikan
Yang pertama adalah ibadah tutup bulan Mei yang bertugas adalah wilayah 2. Wonten ingkang hadir wilayah 2? Nggih. Kami mohon untuk partisipasinya untuk mengisi dalam ibadah tutup bulan depan. Kami mohon untuk kesediaannya ada 2 opini nggih Ibu-ibu, karena kita tidak tahu pada bulan depan perkembangannya seperti apa. Jadi mohon dipersiapkan secara onsite dan online. Untuk pengumuman yang kedua adalah pendaftaran Deborah. Monggo ibu-ibu yang mempunyai kerinduan berpelayanan dalam pujian bisa menghubungi Ibu Maiti, Sekretaris KPPW, dan akan ditutup pendaftarannya pada tanggal 24 hari Minggu besok. Monggo kalau berkenan segera menghubungi. Matur nuwun, Gusti berkahi. Untuk selanjutnya akan ada pemberian tumpeng mini secara simbolis untuk merayakan hari ulang tahun Deborah dan juga KPPW. Kepada ketua atau perwakilan yang hadir dari Paduan Suara Deborah, dipersilahkan untuk maju ke depan. Ibu Ulupi Sutardi, kami mohon dengan hormat untuk maju ke depan. Dan serah terima tumpeng ini akan dilakukan oleh Ibu Waka 2, yaitu Ibu Rurit Handayani. Mohon tepuk tangan. Tumpengnya 2 satu KPPW. Yang satu Kemudian penyerahan tumpeng yang kedua, kami persilahkan kepada Ketua KPPW Ibu Pipit untuk maju menerima secara simbolis. Dimohon kepada Ibu Ulupi Sutardi untuk berkenan berdiri, kita ambil dokumentasi lagi. Ya, kemudian untuk dokumentasi serah penyerahan tumpeng kepada Ibu Ketua UPPW, dipersilakan. Mohon tepuk tangannya Ibu-ibu. Terima kasih. Untuk selanjutnya, pemberian tali asih kepada Ibu GI Admiwati
oleh Ibu AK2, Ibu Rurit Handayani, dipersilahkan. Selanjutnya, sebagai wujud apresiasi kami para pengurus dan juga panitia atas kehadiran ibu-ibu sekalian dan atas niat hati ibu-ibu sekalian telah berkenan berdandan dengan sedemikian cantik, elok, kami panitia menyiapkan surprise berupa door prize sebanyak 2 paket. Akan ada tim khusus yang menyampaikan. Kami persilahkan. Selayang pandang kami dengan kehadiran ibu-ibu cantik pada sore hari ini, kami memberikan pilihan kepada yang pertama. Kami mohon kesediaannya Ibu Yunika untuk maju ke depan. Yang kedua, kami mohon kesediaannya Ibu Sumarsono untuk juga maju ke depan. Monggo kami persilahkan. Apresiasi ini akan diserahkan oleh Ibu GI Admi. Kami persilahkan Ibu. Matur nuwun sangat Bu Yunika dan Ibu Marsono. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, acara demi acara sudah kita lalui. Acara paling ujung yang tadi sudah di depan kita ada pembelian lotre, sekarang tiba waktunya kita mengelot lotre. Monggo dibantu Bu Enita. Mohon nomornya diperhatikan nggih, biar cepat. Nomor 65. Boleh maju ke depan yang nomornya 65. Nomor 9. 9, tidak ada. 65, 9. Tidak ada. Nomor 67. Tidak ada. 67. Ada. Nomor 4. Monggo langsung boleh mengambil Bu di meja, ya. Stiknya langsung dikumpulkan. Nomor 29. Nggih, monggo.
Nomor 94. Nomor 94. Ya, monggo. Nomor 105. 105. Monggo Bu Tiar. Nomor 43. Nomor 17. Bu Joko nomor 17. Nomor 127. 127. Monggo Bu Lili. Nomor 36. Bu Parin. Nomor 23. 23 tidak ada nggih. Nomor 14. Oh, Bu Enike lagi. Rezeki ini ya. Rezeki nomplok. Nomor 18. Kemudian nomor 7. Nggih, nomor 7, monggo. Nomor 6. Nomor 6. Oh, Bu Indri. Nomor 59. Monggo opung. Nomor 26. Nomor 26. Tidak ada ya, 26. 139. Nomor Bu Parin lagi. Nomor 48. 48. Nomor 46. 46. Oh, ada 46. Nomor 3. Nomor 3. Iya Bu Novi, monggo. Nomor 148. 148. Iya. Tinggal 1. Nomor 56. Nomor 56. Tidak ada yang 56. Nomor 12. Nomor 12. Tidak ada 12. Oh iya, monggo Bu Marsano. Nggih, sudah habis nggih. Saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah berpartisipasi. Tuhan Yesus memberkati. Baik, ibu-ibu. Demikian rangkaian kegiatan ibadah kita pada malam hari ini telah berakhir. Dan kami atas nama panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran panjenengan sekalian. Dan kami mohon maaf apabila ada kekurangan di dalam kami melayani pada kesempatan malam hari ini. Sampai jumpa di ibadah onsite selanjutnya. Kemudian untuk stiknya mohon dikumpulkan ibu-ibu. Dan untuk konsumsi bisa meminta kepada ketua UPPW masing-masing yang hadir di wilayah. Terima kasih. Tuhan memberkati.